Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Anggriani dengan NPM B1A020391. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan dan membacakan materi yang berfokus pada perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Inggris. Klasifikasi tindak pidana Inggris dan Indonesia. Hukum pidana Inggris. Perkara pidana. Yang pertama, Crown Court memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berat. Yang kedua, Magistrate Court memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana ringan berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana atau Criminal Law Act. Hukum pidana Inggris. Poin pertama mengenai offences triable only on indictment atau pelanggaran yang dapat diadili hanya pada pelanggaran yang dapat diadili hanya pada dakwaan, yang mencakup pertama, murder atau pembunuhan, kedua, manslaughter atau penganiayaan berat, ketiga, rape atau perkosaan, keempat, robbery atau perampokan, kelima, causing grievous bodily harm with intent to rob and blackmail atau menyebabkan luka berat yang diakibatkan oleh niat untuk melakukan perampokan dan pemerasan. Poin B, offences triable only summarily. Hukum pidana tahun 1977 mencakup yang pertama, pelanggaran lalu lintas dengan kadar alkohol dalam darah pengemudi melebihi batas maksimum yang diperkenankan menurut undang-undang. Yang kedua, melakukan kekerasan fisik terhadap petugas polisi. Yang ketiga, bertingkah laku buruk dan membahayakan di tempat-tempat umum. Kemudian bagian C, offences triable either way. Mencakup pertama, Dead Act 1968 kecuali perampokan, pemerasan, penganiayaan dengan maksud merampok dan mencuri. Kedua, pelanggaran yang disebut dalam The Criminal Damage Act 1977 termasuk pembakaran atau arson. Ketiga, beberapa pelanggaran yang dimuat dalam Perjury Act 1911. 4. The Forgery Act 1913. 5. Sexual Offense Act 1956. Hukum pidana Indonesia. Poin pertama, kejahatan dan pelanggaran yang bertentangan dengan keadilan. Kejahatan ringan dalam KUHP pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 ayat 1, 315, dan 407. Kemudian bagian kedua, delik formil atau perbuatan yang dilarang, dan delik material akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Adapun delik formil, penghasutan pada pasal 160 KUHP, mengujar kebencian, hasutan di depan umum pasal 156 KUHP, penyuapan pasal 209, 210 KUHP, sumpah palsu pasal 242 KUHP, pemalsuan surat pasal 263 KUHP, dan pencurian pasal 362 KUHP. Kemudian delik material, pembakaran pasal 187 KUHP, penipuan pasal 378 KUHP, pembunuhan pasal 338 KUHP. Batas antara delik formil dan delik material tidak tajam, misalnya pasal 362. Bagian ketiga, delik komisionis, dan delik komisionis permission komisa. Delik komisionis adalah pelanggaran terhadap larangan
ialah berbuat sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, penipuan. Lalu delik omissionis ialah pelanggaran terhadap perintah, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan. Contoh, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan, pasal 522 KUHP. Tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan, pasal 531 KUHP. Kemudian, delik komisionis per omissionen commissa. Delik yang berupa larangan, dus delik komisionis, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contoh, seseorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu, pasal 338 dan pasal 340 KUHP. Kemudian yang keempat, delik dolus dan delik culpa, atau dolus and culpos delictum. Adapun delik dolus ialah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misal terdapat pada pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Kemudian delik culpa. Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal pada pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, dan pasal 359, 360 KUHP. Kemudian, delik tunggal dan delik berangkai, atau enkelvedic and stel delictum. Adapun delik tunggal, yakni delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Dan delik berangkai, yakni delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misal pada pasal 481 tentang penadahan sebagai kebiasaan. Poin ketujuh, delik aduan dan delik laporan, atau klaagdelicten and niet-klaagdelicten. Delik aduan, penghinaan pasal 310 junto 319 KUHP, perzinaan pasal 284 KUHP, chantage atau pemerasan dengan ancaman pencemaran pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP junto ayat 2. Delik aduan bagi menjadi dua lagi, yaitu absolut dan relatif. Kemudian, poin ke-8, delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya atau peringannya, atau eenvoudig dan gekwalificeerd atau geprevisileerd delicten. Delik sederhana, penganiayaan, pasal 351 KUHP, pencurian, pasal 362 KUHP. Delik yang ada pemberatnya, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, matinya seseorang, pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP. Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, pembunuhan kanak-kanak, pasal 341 KUHP. Delik ini disebut juga geprivulgeerd delict. Kemudian yang terakhir, delik ekonomi, atau biasanya disebut tindak pidana ekonomi, dan bukan delik ekonomi. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi. Sampai di sini saja yang akan menjelaskan saya berikutnya pada video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saja materi yang sudah dijelaskan. Kita akan membagikannya dari